Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Dwi Pripamawati dari kelas B25. Di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama untuk memenuhi UAS moderasi agama. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana dalam presentasi ini menerangkan 4 video atau 4 materi. Yang pertama yaitu definisi dan urgensi moderasi beragama menurut perspektif Islam dan kebangsaan. Yang kedua, nilai-nilai utama dalam moderasi beragama, misalnya toleransi, anti kekerasan, komitmen berbangsa, penghargaan terhadap budaya lokal. Yang ketiga yaitu contoh nyata implementasi moderasi beragama di lingkungan masyarakat, kampus dan juga keluarga. Dan yang keempat yaitu peran generasi muda atau mahasiswa dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di era digital ini. Dan yang terakhir yaitu video tentang refleksi diri di kehidupan sehari-hari tentang moderasi beragama. Yang pertama yaitu definisi dan urgensi moderasi beragama menurut perspektif Islam dalam kebangsaan. Dalam Islam, konsep moderasi beragama dikenal dengan istilah wasatiyah. Wasatiyah berarti jalan tengah, seimbang, adil, dan tidak ekstrim. Konsep ini berakar kuat dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Menurut perspektif kebangsaan, khususnya di Indonesia, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Konsep ini menjadi fondasi penting untuk menjaga ketuhanan dan juga kerukunan bangsa yang majemuk. Secara keseluruhan, moderasi beragama baik dari perspektif Islam maupun kebangsaan adalah sebuah keniscayaan untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, toleransi, dan juga harmonis. Secara umum, menjaga keutuhan bangsa ini adalah upaya kolektif untuk memastikan agama menjadi sumber kebaikan, persatuan, bukan perpecahan. Menurut perspektif kebangsaan, khususnya di Indonesia, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Konsep ini menjadi fondasi penting untuk menjaga ketuhanan dan juga kerukunan bangsa yang majemuk. Secara keseluruhan, moderasi beragama baik dari perspektif Islam maupun kebangsaan adalah sebuah keniscayaan untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, toleransi, dan juga harmonis. Secara umum, menjaga keutuhan bangsa ini adalah upaya kolektif untuk memastikan agama menjadi sumber kebaikan, persatuan, bukan perpecahan. Menurut perspektif kebangsaan, khususnya di Indonesia, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Konsep ini menjadi fondasi penting untuk menjaga ketuhanan dan juga kerukunan bangsa yang majemuk. Secara keseluruhan, moderasi beragama baik dari perspektif Islam maupun kebangsaan adalah sebuah keniscayaan untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, toleransi, dan juga harmonis. Secara umum, menjaga keutuhan bangsa ini adalah upaya kolektif untuk memastikan agama menjadi sumber kebaikan, persatuan, bukan perpecahan. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai utama dalam moderasi beragama, misalnya toleransi, anti kekerasan, komitmen bangsa, dan juga penghargaan terhadap budaya lokal. Yang pertama yaitu toleransi atau tasamuh. Tasamuh yaitu sikap lapang dada, saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain yang berbeda agama atau keyakinan. Yang kedua yaitu anti kekerasan, penolakan tegas terhadap segala bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal yang dilakukan atas nama agama. Nilai ini menekan bahwa agama adalah sumber kedamaian dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu kebangsaan atau komitmen kebangsaan yang disebut dengan muwatanah, yaitu kecintaan dan kesetiaan yang kuat terhadap negara dan bangsa, serta kesedihan untuk menjaga keutuhan keberlangsungan negara. Ini menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau maupun kelompok agama. Bagi konteks Indonesia,
Yang terakhir yaitu penghargaan terhadap tradisi budaya lokal. Dan masih banyak lain sebagainya yang sudah tertera pada presentasi ini. Oke, baik, selanjutnya yaitu contoh nyata implementasi moderasi beragama di lingkungan masyarakat, kampus ataupun keluarga. Yang pertama di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu gotong royong lintas iman, di mana di situ banyak sekali warga untuk pembangunan fasilitas umum, persiapan acara desa. Nah, itu warga dari berbagai latar belakang agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya bergotong royong bersama-sama, meraku bahu membahu tanpa memandang perbedaan keyakinan. Terus yang kedua yaitu contoh ketika kita di kampus, upacara berbendera atau perayaan nasional. Seluruh elemen kampus, baik agama Islam, Buddha, Hindu dan lain sebagainya, itu merayakan hari besar nasional atau peringatan hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Dengan contoh ketika 17 Agustus, mereka semua tidak memandang status agama, mereka mengibarkan bendera merah putih. Dan yang terakhir yaitu lingkungan keluarga maupun masyarakat, di mana ruang ibadah mereka itu adalah bersama. Dalam contoh ada masjid, gereja, vihara dan lain sebagainya. Dalam konteks ketika ada bersih-bersih atau gotong royong, mereka selalu bersama-sama membersihkan dan juga menghormati ketika hari besar dan juga hari peringatan agama mereka. Peran generasi muda atau mahasiswa dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di era digital. Yang pertama yaitu moderasi beragama di ruang digital. Mahasiswa dapat menjadi influencer atau key opinion leader untuk menyebarkan narasi moderasi beragama di platform digital. Dengan cara mengubah pesan-pesan moderasi beragama dalam bentuk konten, di mana di situ diupload dalam media sosial seperti contoh TikTok, podcast, meme edukasi ya, terus di Twitter dan lain sebagainya, di mana di situ disebutkan konsep toleransi, anti kekerasan dan juga komitmen kebangsaan dengan bahasa yang relevan bagi anak muda. Yang kedua yaitu agen literasi digital dan penangkal hoax. Di era banjir informasi, mahasiswa memiliki peran krusial sebagai penyaring dan edukator. Mereka dapat meningkatkan mengenali ciri-ciri berita palsu, cara memverifikasi informasi mana yang benar dan mana yang bohong, ujaran kebencian dan juga propaganda radikal yang sering terjadi di agama maupun di negara kita. Dan yang terakhir yaitu fasilitator dialog lintas iman di dunia maya. Mahasiswa mampu menciptakan ruang diskusi online yang sehat dan inklusif dengan cara komunitas virtual yang memfasilitasi dialog konstruksi antar mahasiswa dari berbagai latar belakang agama dan juga berbagai macam pemikiran. Baik, selanjutnya yaitu contoh refleksi diri pribadi tentang pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berhari-hari. Dalam pandangan di lingkungan tempat saya tinggal, yaitu di Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bahwa keagamaan adalah realita yang keterbantahan. Saya sering berinteraksi dengan tetangga yang berbeda agama. Banyak sekali agama yang sangat berbeda. Saya belajar bahwa kekuatan argumen yang baik dan etika komunikasi jauh lebih penting efektif daripada amarah atau caci maki. Seperti contoh ketika kita merayakan karena kita beragama Islam, ketika kita merayakan Idul Adha, Idul Fitri, mereka yang beragama Kristen, Buddha ataupun Konghucu mampu menghargai kita. Kita pun juga sedemikian ketika beliau sedang memperingati hari besar mereka, kita juga harus wajib mempunyai toleransi kepada mereka. Ketika sedang tidur, ternyata mereka juga biasanya
itu ya, ada musik-musik, lagu-lagu dan lain sebagainya, kita juga wajib harus menghargai mereka. Begitu contoh moderasi beragama yang saya lihat di dunia dan ini berinteraksi di dalamnya, mengerjakan bahwa beragama itu bukanlah tentang menjadi paling keras atau paling benar di mata manusia, melainkan tentang menjadi seimbang, adil, toleransi, dan membawa rahmat bagi semuanya sesuai dengan esensi ajaran Islam dan juga Pancasila. Ini adalah sebuah perjalanan berkelanjutan yang memerlukan kesadaran dan praktik setiap hari. Nah, begitulah tadi contoh refleksi pribadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulan dari presentasi ini tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara beragama yang seimbang, adil, tidak ekstrem, menjauhi radikalisme di satu sisi dan liberalisme tanpa batas di sisi lain. Ini bukan tentang moderasi ajaran agama itu sendiri, melainkan moderasi cara memeluk dalam memahami, mengamalkan, dan juga menyikapi keberbedaan agama. Baik, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.